jadi yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami biarlah membawa korban Bapa hati kami di hadapan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, sekali lagi terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan berkati firman-Mu Bapa malam hari ini. Kami minta kuasa-Mu rana mata karabas sakarabas shikarapata karabas. Urapi firman-Mu ya Roh Kudus. Berkati kami ya Tuhan. Buat kami ya Roh Kudus menerobos Bapa setiap pintu-pintu Bapa, bahkan tembok-tembok yang menghalangi bagi hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku bongkar, patahkan, semua dihancurkan dalam nama Yesus. Roh pertobatan juga turun atas kami ya Tuhan. Biar setiap belenggu-belenggu apapun ya Tuhan, aku hancurkan Bapa dalam nama Yesus Bapa. Biarlah Bapa Engkau Bapa memberkati setiap kami semua ya Roh Kudus, menjadi kebutuhan apapun Bapa, kerinduan kami tergenapi Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Bapa. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Ya, kurang tinggi juga nih. Ya, malam hari ini kita sharing tentang yang di 1 Samuel yang ke-15. Kemarin kalau teman-teman yang ada di TikTok ya, di ayat 17 saya sudah bahas, tapi saya nggak bahas yang sama seperti waktu di TikTok ya. Akan ada yang berbeda karena Tuhan nggak bicara hal yang sama waktu saya sampaikan di TikTok. Ya, TikTok saya kena ban lagi, nggak tahu kenapa. Ya, jadi libur dulu seminggu. Ya, jadi bukan saya berkata-kata yang kasar, cuman ada hal-hal yang mungkin sensitif apa saya juga nggak ngerti. Ya, tapi kena ban ya sudah, berarti itu istirahat. Ya, jadi malam hari ini kita bicara sesuatu yang apa ya? Tunggu bentar. Saya buka catatan dulu yang ya, 1 Samuel yang 15 ayat yang pertama dulu, sampai saya baca sampai ayat yang ke-9. Ya, saudara, kalau teman-teman ada yang di rumah punya Alkitab, buka Alkitab ya. Karena Alkitab itu penting. Mungkin bagi saudara handphone lebih praktis dan lain sebagainya, tapi suatu hari ataupun masa akhir-akhir zaman, Alkitab itu jauh lebih penting daripada handphone saudara ya. Jadi jangan mengandalkan handphone sepenuhnya, tapi Alkitab saudara di rumah. Kalau Alkitab saya tuh di ini tuh ya banyak coret-coretannya ya, karena penting buat saya ini di firman ya. Saya baca Saul ditolak sebagai raja ya. Di ayat pertama saya baca, berkatalah Samuel kepada Saul, saudara perhatikan, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ya, di ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya laki-laki. Ya, ini perintah Tuhannya ya, perhatikan, bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya, di sini saya kasih clue sedikit ya. Kenapa orang Amalek mau dibantai semua sama Tuhan? Bukan sama orang Israel, Tuhan sendiri yang berurusan sama orang Amalek. Ya, jadi waktu Israel keluar daripada Mesir ya, orang Amalek ini mau nyerbu Israel. Bahkan jadi sebenarnya Israel pengen lewat dari bangsa Amalek itu supaya maksudnya potong jalan, tapi tidak dibeli oleh orang Amalek. Orang Amalek itu siapa? Orang Amalek itu adalah keturunan Esau. Ya, keturunan Abraham juga. Ya, jadi Abraham, Ishak dan Esau. Kalau Israel kan Yakub, ya, keturunannya Yakub. Tapi ingat ya, Esau dan Yakub punya perbedaan yang signifikan ya. Perkenanan Tuhan itu turun kepada Yakub. Jadi jangan dipikir Esau itu pada akhirnya dia adalah orang yang juga sangat diberkati, tapi ingat tidak ada perkenanan Tuhan. Bangsa Edom sampai hari ini semua dibinasakan Tuhan, tidak ada sisanya. Ya, cuman keturunan Yakub sampai hari ini masih ada ya. Jadi perintahnya Tuhan di ayat 3, bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba dan unta maupun keledai ya. Jangan anggap ringan sebuah perintah Tuhan. Setiap apa yang saudara dan saya diutus Tuhan untuk melakukan perkara apa? Ya, yang diutus Tuhan maupun perkara yang Tuhan suruh, jangan sampai satu perintah pun dilanggar oleh kita. Karena apa? Tuhan akan berurusan. Ingat ya, orang Amalek ini pada masa zaman Israel sampai pada zamannya Saul itu kurang lebih 360 tahun sekian. Waktu saya cari tahu tentang sejarahnya antara bangsa Amalek waktu kejadian Israel mau
mau masuk ataupun motong jalan tidak dikasih. Nah, pada tahun 300 sekian tahun, ya, Tuhan masih ingat semua perkara ini. Ingat ya. Saudara kalau misalnya menjahili hamba-hamba Tuhan ataupun anak-anak Tuhan dengan perkara-perkara hal-hal yang kelihatannya ringan bagi saudara, tapi berurusan sama Tuhan, Tuhan akan ingat sampai kapanpun. Karena itu adalah upah yang saudara dan saya akan harus terima. Tapi saya nggak bahas itu ya. Saya baca di ayat yang 4. Kenapa yang 3 saya ulangi? Karena ada beberapa yang saudara dan saya harus ingatkan bahwa firman ini satu pun tidak boleh dilewatkan oleh Saul. Ya, kalau pada akhirnya memang Saul, nanti kita baca sampai di terus ya. Di ayat yang keempat, lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka. Di Telaim ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Ayat 5, setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang-orang yang dihadang di lembah. Dia ayat 6, berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Saya baca sampai ayat 9 dulu ya. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Di ayat 9, ya ini yang paling penting. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya, Saul disuruh Tuhan itu apa? Suruh semuanya tidak ada boleh satu pun yang keluar. Ya maksudnya semuanya harus dibinasakan, mau tikus kek, mau cicak kek, mau apa lagi, mau semut kek, semua harus diberantas, tidak ada yang boleh disisakan. Tapi Saul tidak punya hati yang hidupnya di hadapan Tuhan seperti Daud. Ya, saya waktu ngerenungin perbedaan Saul dan Daud, kenapa Saul punya diperintahkan Tuhan dia gagal, Daud enggak. Kalau saudara melihat kisah antara Daud dan Saul, Saul ini kan nanti di ayat 17 nanti diceritakan semuanya. Saul itu dipilih karena tidak ada kisah yang dimana Daud itu pernah namanya menyembah Tuhan pakai kecapinya dia. Berarti ini bicara sesuatu yang sebenarnya Daud punya rasa takut sama Tuhan. Saul tidak punya. Ya, jadi Saul diperintahin apapun semuanya dilawan. Akibatnya apa? Nanti tak kasih tahu semuanya karena ini terjadi sama anak-anak Tuhan. Ya, orang berpikir kita ini hidup seperti Daud bukan Saul. Tapi kenyataannya apa? Saul semua bukan Daud. Karena apa? Nanti tak jelaskan ya. Jadi waktu di ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu ya, Saul melakukan firman tapi tidak semuanya dituntaskan. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, tambun pula anak domba dan segala berharga, tidak mau mereka tumpas semuanya itu, tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Saudara tahu ya, kemenangan perang si Saul atas orang Amalek bukan untuk menjadi sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Ingat ya, perintah Tuhan terkadang saudara lakukan itu untuk sebuah penyembahan di hadapan Tuhan, bukan untuk gaya-gayaan. Herannya Saul dipamerin rajanya. Dia menang perang, dia bawa rajanya di depan seluruh orang Israel, dipamerin. Ada banyak soal kalau saudara berdoa bagi orang, misalnya tanah didoain, ya dijawab Tuhan. Saudara merasa apa? Ini karena doa saya. Bukan Tuhannya. Nah, Saul pamerin hasil peperangannya dia. Kambing dombanya, lembunya yang tambun. Ada banyak hidup kita di dalam Tuhan, ya, di dalam kekristenan saudara. Tuhan suruh kita apa? Rendah hati. Di saat saudara tinggi hati, muncul model pasti kayak Saul. Apa yang saudara terima pasti dipamerin. Nggak percaya, coba cek hati saudara. Karena saya pernah ketemu beberapa orang, ya dulu ada tahun 2017-18 lah saya masih ingat. Ada seseorang yang mau hidup benar. Singkat cerita, di dalam dia mau hidup benar, ada banyak pantangan yang dia harus ikuti. Dia seorang pengusaha, buka toko handphone juga di Roxy waktu itu. Dan dia banyak main barang-barang yang nggak benar.
banyak main tuh di belakang. Banyak main barang-barang yang ilegal. Dan singkat cerita, orang yang main-main seperti itu ya, memain hal-hal yang begitu, ujungnya pasti nyungsep juga kok. Karena apa, saya sendiri juga ngerasain. Nah, singkat cerita waktu dia bilang gua kapok main seperti itu, dia bilang begitu. Singkat cerita dia ketemu Regi, ketemu saya, minta dibimbing dan lain sebagainya. Kita bilang nggak boleh main barang begini. Terus gimana? Ya kita berdoa. Singkat cerita etalasenya saya pernah saksiin ini sebenarnya, barangnya kosong sama sekali. Ya. Tapi saya nggak akan bahas mujizatnya. Singkat cerita dia diberkati lah, hutang-hutangnya dia lunas semuanya. Dan setelah lunas, mulai jadi tinggi hati. Saya bilang, kemarin saya juga sama Regi, tiba-tiba lagi dari pulang dari Bekasi, inget orang itu. Ya kita inget ya si orang ini ya. Dulu waktu susah nangis-nangis, didoain terus Tuhan jawab. Bukan karena kami berdua merasa ya, ini hasil doa kita, bukan. Tapi setelah dia diberkati, sombongnya muncul begitu luar biasa. Ingat ya, Saul menang perang, sombongnya baru keluar. Bukan Saul dalam keadaan yang terendah, dia sombongnya muncul. Kalau orang kayak begitu udah miskin, jelek ya, terus sombong, buang ke laut aja. Ya, Saul setelah menang perang, sombongnya muncul. Dipamerin, nih Raja Agag, gua kalahin nih. Ada banyak kita kayak begitu. Tuhan suruhnya apa, dia ngakuin apa. Yang meranggapan dia pikir penting. Saul itu pikirannya apa? Daging semua, nggak ada yang rohani. Khotbahin Saul tuh paling enak sebenarnya. Ya, di ayat yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ya, yang ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Siapa yang sakit hati di sini? Samuel yang sakit hati. Kenapa Samuel sakit hati? Saya pun sama Regi ngerasain ini sebenarnya. Ngerasain seperti sakit hatinya si Samuel pernah kami alamin. Kenapa? Ya kadang-kadang kita memberitahu orang ya. Kita pernah tampung orang mau bunuh diri. Ya terus Regi disuruh Tuhan bawa orang itu dari Surabaya ke Jakarta. Singkat cerita, dia cerita, kalau saya nggak ke Jakarta hari ini, besok saya bunuh diri. Dengan segala pergumulannya yang dia hadapin. Singkat cerita, dia datang keadaan parah, fisiknya aja parah, matanya nggak bisa lihat dan lain sebagainya. Singkat cerita kami khususnya Regi lah ya, layani semua segala macam ya. Dan setelah layani, kami kasih kesempatan pelayanan, melayani Tuhan. Di tengah-tengah dia melayani Tuhan, merasa dirinya udah mulai terbaik ya, jalan tadinya dituntun, sekarang bisa jalan sendiri. Yang tadinya hidup bingung mau dari mana keuangan, tiba-tiba diberkati Tuhan, begitu ajaib. Tuhan kasih dia kesempatan hidup dan lain sebagainya. Singkat cerita, mohon maaf ya, dia balik lagi ke dosanya lamanya dia sewa pelacur dan lain sebagainya. Kami dengar begitu sakit hati sebenarnya. Bukan sakit hati sama kebanyakan seperti yang kita pikir, kita benci sama orang itu, bukan. Apa yang kita korbankan, apa yang kita bawa di hadapan Tuhan, apa yang kita, maksudnya gini, kita sebagai manusia nggak bisa munafik ya. Ada jerih payah yang kita sudah bangun supaya orang itu hidup benar, dilukai lagi dengan cara-cara hidup yang ngawur. Sakit dong lihat begitu. Gile, saya bilang. Contoh kayak gini loh, saudara punya anak misalnya. Mau gitu jadi punya anak tuh, anaknya yang belangsakan hidupnya. Nggak kepengen kan? Pasti pengen nanti jadi hidup orang yang sukses, hidup yang bisa memberkati, hidup yang melayani Tuhan. Ya harapan-harapan ini seperti itulah kita melayani Tuhan, walaupun dia bukan anak saya. Ya, tapi kita punya pengharapan saudara diberkati, dipulihkan dan sebagainya. Yuk berkati orang lain gitu. Bukannya malah hidup dosa kembali lagi, udah sehat malah main gila lagi sama pelacur. Itu menyakitkan hati saya sebenarnya. Sama Regi bilang cuma geleng-geleng kepala. Dan herannya orang kayak begitu di waktu ditegur tidak jujur. Kenapa? Sombong. Ingat, Saul menang perang, sombongnya baru muncul. Perhatiin. Peperangan yang saudara menangkan, hati-hati dengan hatimu sendiri.
Yang kamu lawan itu bukan setan, dirimu sendiri justru, pikiranmu sendiri. Waktu kamu dibawa naik sama Tuhan, yang jadi peperangan kamu nomor satu, bukan orang sekitar atau setan atau roh atau apa, enggak, dirimu sendiri. Karena apa? Saya bilang, dulu waktu saya ngajarin, semua orang manusia itu punya potensi iri hati di hati kita. Nggak mungkin nggak ada. Pasti punya. Tinggal bagaimana saudara mau menyirami atau memati itu rasa iri hati. Kalau ditanya saya punya nggak? Oh saya punya. Bahkan dilatih terus sama Tuhan. Ya saya berdoa untuk orang supaya punya, ya orang, kita pengen punya mobil waktu itu ya. Berdoa, malah orang lain yang punya mobil duluan. Kita enggak, dites sama Tuhan. Iri enggak? Panas enggak hati? Kalau ditanya panas enggak? Panas sebenarnya. Karena apa? Yang pelayanan yang mati-matian tuh kita ibaratnya. Ibaratnya kita yang garis depannya. Loh kok Tuhan malah dia yang diberkati? Dia padahal nggak ngapa-ngapain. Melayani juga mesti disuruh-suruh. Tapi ya sudahlah Tuhan, saya harus berdamai dengan hati saya. Mungkin Tuhan mau ngetes. Baru saya diberkati setelah lulus. Ya, di ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel itu baiknya luar biasa. Orang seperti ini nggak banyak untuk namanya menuntun hidup saudara mengenal Tuhan. Kenapa dia berseru-seru semalaman? Minta ampun bagi Saul. Kalau saya, biarin aja urusan dia sama Tuhan. Bodoh amat. Kalau saya, Samuel enggak. Dia berseru buat Saul. Enggak ada urusan sebenarnya sama Samuel. Yang disuruh si Saul bukan Samuel. Samuel udah menggenapi apa yang Tuhan suruh. Tuhan bilang begini, Samuel udah nyampein persis apa yang Tuhan mau. Tugas Samuel udah selesai, udah sebenarnya. Tapi dia berseru-seru bagi Saul. Saulnya nggak tahu diri. Ada banyak anak Tuhan di akhir zaman ini justru nggak tahu diri. Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, bukan mikirin Tuhan. Mikirin perutmu sendiri, pikiranmu sendiri, mau-maumu sendiri, hatimu sendiri, keluargamu. Yang penting keluarga saya diberkati, nggak mikirin apa yang Tuhan mau. Kalau malam hari ini saudara bisa menebak Tuhan mau apa dalam hidup saudara, saudara bisa tebak, itu bagus. Tapi kalau saudara bingung dengan destiny saudara, yaitu mikirin diri sendiri. Ayat 12, lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan, kemudian ia balik mengambil jurusan ke Gilgal. Ya. Jadi di sini Samuel pengen ketemu sama si Saul. Saul udah pergi ke daerah Karmel, tapi diberitahu untuk bahwa mungkin ada omongan tuh Saul mau ketemu lo di Gilgal dan sebagainya. Akhirnya si Saul itu putar balik ke Gilgal. Ya, jadi ingat ya, jangan sampai namanya firman Tuhan ditunggang balikan dengan segala keinginan dagingmu sendiri. Jangan sampai. Firman Tuhan itu seringkali dipermainkan oleh anak-anak Tuhan sendiri, bukan oleh Tuhan. Tuhan udah kasih firman A, kita yang putar-putar jadi B, jadi C, jadi J, sampai Z, sampai banyak hal yang saudara pikirin bahwa ini daripada Tuhan, padahal bukan daripada Tuhan. Dan jangan sampai saudara melakukan hal tersebut. Ya, ayat 11 tadi saya katakan, saya kembali lagi karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan bahwa saudara minta namanya sesuatu yang mungkin diberkati ya. Yang dimana Saul diutus Tuhan, dikasih firman Tuhan supaya apa? Si Saul boleh diberkati di dalam kehidupannya dia. Tapi, balik lagi yang tadi saya ulangin di awal ya, karena ini ada yang terlewat. Ya, Saul melakukannya firmannya seperti apa yang dia pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau. Ingat ya, kalau Tuhan mau detailnya A, walaupun rasanya tidak mungkin atau tidak sinkron dengan pikiran kita, jalani seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saudara mau. Walaupun kelihatannya aneh. Ada banyak waktu kita melihat ya, Tuhan berkati aku, supaya aku bisa melakukan ini dan itu dan ini dan lain sebagainya. Ada banyak orang sekarang ini lagi mengalami hutang. Tuhan berkati aku supaya aku bisa bayar hutang. Waktu diberkati Tuhan,
bukannya bayar hutang malah shopping. Kalau saya diberkati Tuhan, saya mau pelayanan, bohong. Kemarin saya ketemu seseorang, ya dia ngomong sama saya nyesel. Kenapa Pak? Saya bilang, dulu waktu saya punya uang, kenapa saya nggak paham dengan namanya pengertian tentang melayani Tuhan. Oh, kalau saya tahu sekarang kondisi kayak begini, maksudnya dengan pengertian Tuhan, saya tahu kalau kondisi kayak begini, waktu saya punya uang, saya akan melayani Tuhan. Saya langsung ngomong begini, Pak, omongan kayak begini biasanya bohong semua Pak. Langsung tak jebretin aja. Saya nggak pakai namanya, oh bagus Pak, enggak. Langsung aja ngomong, model kayak begini omongan biasanya tukang bohong Pak. Oh enggak, saya serius, begini. Kalau dari hatimu muncul seperti itu, ingat ya, Tuhan itu selalu manggil kita kok dengan dimensinya dia, dengan caranya dia. Kayak saya dipanggil Tuhan tuh dari kecil sebenarnya, cuman saya nggak gubris. Dari SMA nggak saya gubris. Setelah lulus SMA, saya pun masih ngeledek-ngeledekin Yesus, masih hina-hina dia, sampai teman saya marah-marah, nginjilin saya, yang nginjilin marah-marah sama saya. Ya, saudara bisa bayangkan, saya malah melecehkan Injil itu sendiri. Setelah saya sakit, baru saya sadar. Saya bilang, biasanya orang bertobat tuh waktu dia titik terendah. Saya bilang, miskin dulu. Saya bilang, sakit kalau perlu mau mati, baru namanya bertobat. Kalau waktu keadaan lagi dia di atas, kok Pak, 1% aja belum tentu, saya bilang. Dari 1000 orang, 1 aja belum tentu, saya bilang. Apalagi Bapak bilang begini, itu biasanya bohong Pak, saya bilang. Mulut kayak gitu cuma janji doang. Singkat cerita kemarin, habis doa, ngobrol sama orang itu, mulutnya borokok. Saya waktu nyamperin, dia ngomong tuh selalu depan muka saya sempat mundur-mundur gitu. Karena mulutnya mengerikan, lebih mengerikan ketemu setan daripada ketemu bawa mulut begitu. Ya, dia bau rokok. Terus saya bilang, Pak, Bapak ngerokok? Saya bilang begitu. Enggak ngerokok. Tapi bawa mulutnya bawa rokok, Pak. Saya enggak ngerokok. Ya udah saya ke toilet. Regi tegur. Pak, kalau ngerokok enggak dapat berkat lo, Pak. Menghalangi berkat, enggak bisa dapat bahasa roh. Baru dia ngaku. Saya tuh bingung gitu loh. Yang lu bohongin tuh Tuhan, bukan saya. Maksud saya begini, dia bilang dulu kalau dia kaya, dia mau melayani Tuhan. Nggak usah nunggu kaya. Masalah rokok aja lu ngibul. Apalagi masalah uang lu mau serahin ke Tuhan. Nehi si milik kita. Kalau nggak punya hati, nggak mungkin mau namanya memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan, saudara minta sesuatu, jangan sampai namanya saudara lecehkan. Ya, kemarin saya bersaksi tentang teman saya. Dia bilang, kalau saya diberkati, saya mau berkati pekerjaan Tuhan. Oh, saya memang nggak peduli dengan ambisinya dia. Tapi karena dia ngomong begitu, itu kejanjinya sama Tuhan kan, bukan sama saya. Saya sama Regi diundang ke apartemennya dia, suruh doain 10 ruangan apartemen di daerah Gatot Subroto. Di belakang Balai Sarbini, kalau saudara tahu, Jakarta ya. Itu tempat sangat elit. Ya, satu roomnya aja tuh miliaran. Disuruh doain 10 kamar. Pada masa itu masa corona. Masa yang dimana orang simpen uang, bukan beli. Enggak ada yang berani beli. Zaman itu 2021 ya kalau nggak salah ya, 2 tahun yang lalu. Kita suruh doain. Kita habis doa hari Jumat, langsung berangkat ke sono, doain semuanya. Ingat ya, saya doa ke sono, nggak dibiayain, biaya sendiri, bensin sendiri, makan sendiri, minum sendiri, uang semua sendiri. Dikasih PK, enggak, kita nggak ada kita kalau dalam pelayanan nggak ada urusan, maksudnya dikasih PK terima, nggak dikasih ya udah jalan aja terus. Jangan berpikiran harus ada PK-nya baru jalan, nah, itu jadi hamba uang, bukan hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Singkat cerita, kita udah doain semuanya, 2 tower itu, tower A sama tower B, ya saya lihat sih mewah sih memang. Dalam tempo sebulan kalau nggak salah, apa seminggu lah, lupa lah. Nggak lama pokoknya. 2 unit langsung kejual. Nggak tahu cash, KPR atau apalah, saya nggak ngerti. 2 unit terjual dalam masa yang sangat sulit. Terus dia telepon Regi.
Ya kalau saudara yang udah pernah dengar kesaksian ini. Doain dong Gi, nih lagi mau pembayaran nih, jangan ketunda dan lain sebagainya. Singkat cerita, ya yuk. Regi kasih tahu saya juga, ya udah kita doa. Doa semua covering sampai namanya deal-dealannya terjadi. Singkat cerita jadi semua. Udah jadi nggak dikabarin kitanya. Kitanya masih doa, dianya udah selesai. Kan geblek kayak gitu. Saya sampai bingung, tuh tanya tuh udah selesai apa belum gitu. Waktu ditanya, ditelepon sama Regi. Lu tuh udah bayar apa belum? Masa nggak ada kabar gitu lu? Katanya lagi di notaris lah apa segala macam. Tapi udah 1-2 hari nggak ada kabar. Ternyata udah dibayar lunas semuanya. Deal-dealan bayarannya udah selesai. Kitanya masih berdoa buat dia. Singkat cerita, Regi tanya, lu udah selesai? Udah. Lu mau duit gue ya katanya. Sama seperti Samuel, sakit hati denger gitu. Bukan masalah uangnya, ini lu nyuruh kita doa, udah selesai apa belum gitu loh. Saya kalau masalah uang, saya jatuh, nggak mungkin Tuhan akan percayain perkara-perkara berikutnya. Singkat cerita, kita selesai, saya bilang, lu minta doain lagi, jangan Gi, biarin aja dia bergumul sendiri. Lu panggil hamba Tuhan, lu pikir nggak pakai uang. Kita aja nggak mikirin itu. Nggak pakai PK apa segala macam, kita nggak mikirin. Jalan aja. Tanya orang-orang yang udah pelayanan, pernah nggak kita mintain PK segala macam? Nggak pernah. Dikasih syukur nggak dikasih udah. Karena Tuhan pasti pemelihara hidup kita. Nggak usah bergantung sama manusia. Ya singkat cerita, selesai. Wah jadi mengerikan. Sama seperti firman Tuhan kepada siapa? Samuel. Bahkan dia yang bernazar. Kalau aku diberkati, aku akan berkati pekerjaan Tuhan. Sejak hari itu, orderan dia, propertinya tidak ada satupun yang terjual selama bertahun-tahun. Berapa bulan yang lalu, sempat ketemu di tahun 2022. Ketemu, main trading habis ratusan juta, makan tuh sono saya bilang. Gemes saya begitu. Buat Tuhan lu begitu. Giliran lu main trading, lu berani sampai ratusan juta. Saya bilang makan tuh semua duit. Saya bilang. Apa ya? Sejak itu, bless. Sama seperti Saul. Apa? Ditolak Tuhan. Yang dia mau semuanya tidak ada satu pun. Dia ngundang kita lagi, doain ini. Nggak mau, selesai. Doain sendiri. Lu pikir kita babu lu. Kita bantu ayu, mau bener ayu. Tapi jangan mempermainkan hamba-hamba Tuhan. Ya, orang Amalek mempermainkan Israel, dihabisi Tuhan. Sekalipun saudara Kristen mungkin. Ya, jadi jangan mempermainkan hal-hal tersebut. Ya, dulu saudara mungkin namanya punya usaha online. Sukses, naik tuh. Tiba-tiba mulai mandek, mulai nurun, mulai ini. Jangan-jangan firman-nya nggak digenapi dengan benar. Jangan-jangan waktu saudara sudah mulai naik, bukan hati yang rendah hati atau firman yang Tuhan suruh dalam hidup saudara tidak dilakukan dengan tepat. Ya malam hari ini saudara coba tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus, kenapa saya mengalami kayak begini? Saudara punya tender kok divine connection ini udah mulai terbuka, di ujung kok mandek. Jangan-jangan ada yang najis juga di hadapan Tuhan, sampai Tuhan tidak mau bukain lagi. Karena apa? Firman yang Tuhan suruh, misalnya main yang kudus, ya di awal kita kudus. Kan manusia itu nggak, maaf ya, jarang ada yang setia kok. Kudus, 1 langkah, 2 langkah, kudus, 3 langkah, wah ini lebih cuan nih. Nyimpang dikit boleh, udah stop. Ya dulu saya juga pernah ngajarin, ya beberapa teman-teman yang Regi lah lebih tepatnya ngajarin. Jangan sampai hidup tuh nggak ada tabungan. Harus punya tabungan. Karena ini Tuhan yang ngajarin, bukan saya yang ngajarin. Saya sendiri dulu nggak punya tabungan. Duit habis terus buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan apa. Kelihatannya baik kan? Nggak baik justru di mata Tuhan. Baiknya apa? Di matamu, bukan di mata Tuhan. Singkat cerita, setelah belajar, itu dari 2016 saya ditegur Tuhan, sampai hari ini belajar itu. Tabung. Ya nanti ada pelayanan keluarin.
Jadi bukan tabung sampai kita mati terus beli beli peti mati. Enggak, ada pelayanan mungkin yang saudara dan saya dipercayakan Tuhan keluarin tabungan itu jalan kayak gitu. Ya, jadi bukan ditabung sampai akhir hayat gitu, enggak. Tapi ada sesuatu yang Tuhan suruh keluarin tabungan itu, keluarin kita jalan. Segala macam, ya. Jadi waktu ada beberapa orang kita ajarin tabung. Zaman sekarang tabung apa? Disuruh tabungnya emas waktu itu. Tabung emas. Disuruh Tuhan apa? Tabung emas. Emasnya jangan yang gede-gede, 1 kilo enggak, yang segram, 2 gram, ya 5 gram boleh. Karena itu buat jaga-jaga nanti di masa akhir. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya kata jadi ya sudah, itu kan bisa dijual lagi dan lain sebagainya. Ada orang waktu kita ajarin begitu, hatinya ke emas. Ditabung semua ke emas. Gili sih bilang lama-lama. Firmannya apa, diterobosnya jauh, pikiran sendiri. Ya Tuhan ngomong apa, kadang-kadang gak punya pengertian yang benar, saudara akan serakah. Hati manusia itu maruknya bukan main. Sampai gitu, kok jadi kemas mulu saya bilang. Gak tahu tuh. Waktu didoain satu hamba Tuhan. Tabur, saya bilang rasain lu, saya bilang. Ya, jadi jangan sampai namanya firman Tuhan pakai pikiranmu, pakai pengertianmu. Coba tanya Roh Kudus, karena tanpa pengertian kamu pasti sesat. Sama seperti orang Taurat waktu Yesus bilang, yang kamu tanyakan adalah sesat karena nggak ada pengertian yang benar. Ya, jadi waktu orang Saduki atau Farisi ya waktu itu nanya tentang sebuah si istrinya punya suami 7. Nah waktu di sorga siapa suaminya kan ditanya begitu, kamu sesat. Sama apa? Tidak punya pengertian yang benar. Ayat 13 ya tadi ya langsungnya. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ada banyak anak Tuhan berpikir, dia sudah menggenapi firman Tuhan. Bahwa saya adalah Kristen yang kudus, Kristen yang benar, Kristen yang dimana sudah menyenangkan hati Tuhan. Sama Saul juga berpikir hal tersebut. Dia sudah lakuin firman kok. Ternyata yang Tuhan pandang berbeda dengan apa yang kamu pandang. Dan ini jadi masalah besar sebenarnya dan jangan main-main dengan hal tersebut. Ya, karena saya pernah ketemu teman lama. Dulu awal-awal saya bertobat, dia pemain keyboard. Kalau kesalnya begini, kenapa Tuhan gak berkati saya? Saya ini udah memberi keinginan yang terbaik, sudah puasa, sudah begini, sudah begitu, dan lain sebagainya. Wah, saya dengerin aja. Dia bercerita dengan berapi-api, untung rumah saya gak kebakar aja. Ya, dia cerita dan sebagainya. Saya sudah memberikan yang terbaik. Saya cuma ngomong begini, itu menurut lu. Nah, akhirnya kita ketemu satu hamba Tuhan, seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini punya karunia bernubuat. Dia gak cerita. Saya juga gak cerita. Saya sama Regi juga gak cerita. Diam aja. Waktu didoain seorang ibu ini, Tuhan bicara, yang kamu berikan itu belum apa-apa. Yang kamu berikan itu belum apa-apa. Karena si orang ini, teman saya ini, dalam pelayanan ambisinya tuh uang dan uang. Melayani karena uang. Tapi dia bilang nama saya apa? Saya sudah memberikan yang terbaik. Dan saya untungnya gak ketipu ya. Itu menurut lu. Coba tanya Tuhan, menurut Tuhan bagaimana? Saya dalam melayani sama Tuhan ya. Saya sama Regi, sekarang ada Inka, dan lain sebagainya. Ada beberapa, dulu Pak Yusak pernah ngomong, kalau setelah pelayanan coba cek. Hati kita ini berkenan gak di hadapan Tuhan dalam soal pelayanan yang sudah saudara dan saya kerjakan dalam yang dipercayakan Tuhan. Nah itu juga kami kadang-kadang dilatih. Kayak masalah kemarin, ya saya sempat, Tuhan kalau kami salah, ceritakan Tuhan salahnya bagaimana biar kami memperbaiki. Tapi kalau kami tidak salah, saya bilang saya minta namanya jaminan. Ya kami dibuat susah segala macam sama orang-orang pelayanan. Dikat begini. Tapi berkat Tuhan gak pernah kekat dalam hidup kami. Saya melihat, iya ya, tangan Tuhan tuh kayak membela kita tuh gila-gilaan. Kitanya yang stres ngadepin manusianya, tapi Tuhan gak pernah namanya menahan berkatnya buat hidup kita.
Saya nggak ngomongin uang, tapi perlindungan dan jaminannya dia itu terjadi karena apa? Saya bawa di hadapan Tuhan, Tuhan koreksi. Kenapa hidup yang seperti itu saudara dan saya harus lakukan? Karena kita ini manusia yang nggak setia. Manusia itu cenderung memikirkan hal-hal apa yang saudara dan saya untung. Bukan apa yang Tuhan untung. Makanya kemarin saya khotbah bilang apa? Ikut Tuhan terkadang-kadang saudara harus rugi. Secara materi, tenaga, pikiran, bahkan seluruh hidup saudara. Saudara bisa persembahkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi waktu saya dalam sebuah pelayanan, kadang-kadang saya sama Regi itu berdoa, ya, entah pagi, entah siang dan lain sebagainya. Itu tanya Tuhan, kalau ada yang salah tegur, koreksi Tuhan. Kenapa berani ngomong begitu? Karena biar hidup kita dalam pelayanan justru aman, bukan nggak bertanya begitu justru nggak aman menurut saya. Ya, jadi kalau saudara namanya hidup dalam melayani, ya, dalam namanya situasi yang dimana Tuhan dipercayakan ABCD, ada cara namanya saudara duduk diam, tanya Tuhan, adakah yang salah dalam hidupku Tuhan? Aku mau memperbaiki hal tersebut. Jangan sampai seperti Saul. Saul berpikir gua udah hebat, gua kalahin semua orang Amalek, bahkan rajanya gua pamerin, ya lembunya dipamerin. Ya, pada akhirnya Saul tuh sebenarnya begini, waktu dia salah, dia nyalahin rakyatnya, bukan nyalahin dirinya sendiri. Ada banyak manusia kayak begitu, kalau udah salah di mata Tuhan, oh, ya waktu Adam makan buah, siapa yang ngasih lu makan begini? Tuh si Hawa. Hawa bilang waktu si ular. Tuh manusia memang modelnya begitu. Nah si Saul pun waktu ditegur sama Samuel, sama, kenapa lu bawa begini? Tuh rakyat. Kalau kita udah salah, oh siapa ya gue mau tunjuk ya, tembok nih kayaknya salah nih, ini miringnya nggak bagus nih. Ya, apa aja disalahin, manusia itu cari dosa tuh paling gampang. Ya di ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa pada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba, ya kan? Ya, tadi ini saya cerita ya. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba. Dia pakai nama rakyat loh, bukan dia sendiri. Dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi yang selebihnya adalah kami tumpas. Yang disuruh Tuhan bantai Amalek itu siapa? Saul, bukan rakyat. Tapi waktu ini menjadi sebuah kesalahan di mata Tuhan dan Samuel disuruh Tuhan tegur, Saul bilang apa? Tuh rakyat. Orang itu yang ngambil, bukan gue. Semakin hidupmu kayak begitu, gak mengakui dosa di hadapanmu, makin dihakimi sama Tuhan justru. Lalu berkatalah Samuel, masih dicecer sama Samuel. Nanti ya poin khotbahnya ini bukan ini. Kepada Saul, sudahlah aku akan memberitahu kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Itu ayat 17, yuk kita sama-sama saudara dan saya. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun kau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ya saudara tahu ya, saya sedikit kasih tahu saudara bahwa Saul dari suku Benyamin, suku yang dimana paling hina dari seluruh bangsa Israel. Karena apa? Suku Benyamin pernah memperkosa suku Yehuda, orang suku Yehuda. Dan itu akan terjadi peperangan hebat ya, kalau saudara baca di Hakim-Hakim pasal 10 kalau nggak salah. Ya di situ terjadi pembantaian besar-besaran dan orang Benyamin habis semuanya. Hampir habis, bukan habis semuanya, hampir habis, sisa tinggal sedikit. Dan dari situ nama suku Benyamin itu tercela sampai pada masa zamannya si Saul ataupun Daud. Ya, sehingga firman ini keluar. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun yang engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Ya, Saul tidak punya rasa takut akan Tuhan yang jadi masalah paling besar di dalam kehidupan Saul. Ya, karena apa? Dia meremehkan urapan Tuhan. Saul diurapi jadi raja itu karena urapan Tuhan. Tapi Saul berpikir bahwa dia jadi raja itu karena rakyat yang memilih dia.
Loh, tahu dari mana? Ya, saya ngerenungin ayat ini. Tuhan kasih saya firman 1 Samuel 10 ayat yang ke-20. 1 Samuel 10 ayat yang ke-20. Cara pandang Saul dengan cara pandangnya orang yang diurapi itu berbeda. Kalau Daud waktu diurapi jadi raja, dia bilang saya nggak mau menyentuh orang yang diurapi. Saul nggak begitu. Dia punya pikiran bahwa dia dipilih karena euforia daripada rakyat Israel. Ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Ya, jadi saudara kalau baca di punya Alkitab ya, bisa dilihat perikopnya ada apa? Saul menjadi raja dengan undian, bukan dengan urapan, dengan undian. Ya, dengan undian itu artinya apa? Ya, secara manusia diundi, secara jasmani. Dan menurut saya, ya ini menurut saya, bukan Tuhan bicara, enggak, menurut saya. Ya kalau Tuhan bicara ngomong ini saya bilangnya Tuhan, tapi kalau saya berpendapat punya pengertian, dia berpikir di depan rakyat, dia di depan kedagingannya dia merasa gua dipilih karena rakyat Israel. Ya saya baca di ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Ya, dia diundi dan dapat namanya suku Benyamin. Lalu sudah itu disuruhnya suku Benyamin tampil muka ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari tidak diketemukan. Ya sampai saudara nanti baca sendiri di ayat yang langsung ke-24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikianlah hidup raja. Ingat tadi kita kembali lagi ke pasal 15. Ya, dia di depan banyak bangsa, di depan seluruh rakyat bersorak-sorak, Saul hidup jadi raja dan sebagainya. Ingat ya, kalau pujian manusia terima, menyenangkan hati manusia, ini yang dicari si Saul. Waktu dia bawa orang Raja Amalek untuk dipamerkan ke seluruh bangsa Israel. Kenapa? Nih lo lihat gue kalahin orang Amalek. Nih lo lihat karena doa lu bisa begini. Hati-hati. Bukan karena urapan. Bukan karena sentuhan Tuhan. Saul berpikir semua itu karena manusia, bukan karena Tuhan. Ada banyak hidup kita. Saya ini lemah. Gak punya mental, punya ketakutan, keminderan, gak percaya diri, saya gak punya skill, saya gak punya pengetahuan, knowledge, gak punya divine connection, saya gak punya namanya kenalan, koneksi sama orang-orang tinggi dan lain sebagainya. Percaya gak saudara itu bisa diangkat walaupun kondisi hidupmu seperti itu? Tapi kalau saudara berpikir bahwa saya tetap lemah, jadilah seperti imanmu. Karena urapan Tuhan sanggup balikan semua. Sekalipun Saul yang modelnya dihina ataupun yang direndahkan, yang kecil di hadapan bangsa Israel, tetap Tuhan bisa pilih jadi raja. Saul dan Daud punya persamaan, yaitu apa? Sama-sama tidak dipandang. Daud tidak dipandang, Saul pun tidak dipandang. Tapi karena urapan dia bisa naik. Jangan sampai kamu seperti Saul, nanti waktu kau saudara diurapi, terus saudara yang tadinya takut, pengecut dan lain sebagainya, Tuhan rubah semuanya jadi orang yang percaya diri, sukses dan lain sebagainya. Saya bilang, oh bukan karena urapan, karena saya itu. Nah sama seperti Saul tuh. Karena saya tinggi, kata Saul. Yang lain tuh cuma sepundak saya. Jadi saya bisa ketekin dan lain sebagainya. Makanya saya jadi raja. Saul punya pikiran secara daging. Yang dia pikirin apa? Duit. Kenapa saya bilang? Coba tadi kita baca ya di ayat yang ke-9. Nggak usah dibuka. Saya langsung sikat cerita aja. Ya, yang ke-9, yang terbaik lembu tambunnya diambil, yang buruk diapain? Dibuang. Yang dipikirin apa? Duit. Oh ini uangnya besar, ambil. Ini menguntungkan kita, ambil, nggak tanya Tuhan. Orang yang hidupnya cuma mikirin uang dari doanya aja saya bisa pertimbangin. Wah ini orang modelnya cari duit, bukan cari Tuhan. Ya, jadi ada orang kalau yang berdoa ngomongin apa? Bisnis semua,
nggak mikirin bahwa saudaranya perlu keselamatan, kakak beradiknya atau mamanya yang belum bertobat dan lain sebagainya. Tapi yang didoain apa? Duit semua. Ya kemarin juga ada, belum lama kita ngobrol sama Reki. Saya sama istri saya ngobrol, saya bilang, lu perhatiin nggak dia doa? Enggak. Yang dia doain semuanya bisnis. Padahal anak-anaknya hidup tidak takut Tuhan. Ini udah akhir zaman, suaminya lebih mengerikan hidupnya. Saya nggak menghakimi, tapi itu yang saya lihat. Yang dia doain apa? Semua bisnisnya dia. Apa? Saul. Hidupmu akan seperti Saul. Yang saya mau sampaikan khotbah hari ini, jadilah seperti Samuel. Poinnya begini, Samuel jadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Samuel, ngapain saudara tahu firman ini? Yang di ayat ke-17, tegur Saul, yang notabene dia adalah Raja Israel. Ada banyak hidup kita, kalau disuruh tegur orang yang di atas saudara, berani enggak? Dia pimpinan saudara, ini hidupnya gak benar, berani tegur enggak? Seperti Samuel. Suamimu hidup main bisnis gak benar, berani tegur enggak? Lu gak boleh main bisnis gak benar. Wah, dia kan suami kepala, gak berani, gini. Lalu Tuhan bilang, tegur. Mau dia berubah gak berubah, nanti urusannya sama Tuhan. Samuel tegur si Saul, gak peduli dia mau berubah gak berubah, urusan dia dengan Tuhan. Yang penting gue nyampein firman Tuhan. Kalau kesungkanan ada di dalam hidup kita lebih besar daripada keberanian kita untuk mendirikan sebuah kebenaran, gak akan berani saudara melakukan hal tersebut. Karena apa? Sungkan, malu, gengsi, dan lain sebagainya. Ya, hari-hari ini kalau lihat sesuatu yang tidak benar, tegur aja. Mau hamba Tuhan kek, kalau memang khotbahnya nggak benar, ngawur dan sebagainya, tegorin. Kenapa? Berarti kamu hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Ya, jangan berpikir bahwa Samuel punya tugas enteng, yang dia lawan Raja Israel. Bisa mati dia. Taruhannya nyawa. Tapi Samuel nggak mikirin nyawa. Dia mikirin maunya Tuhan. Ada banyak kita ditegur, Saul juga ngelak-ngelak. Oh enggak, rakyat tuh yang mau kambing domba dan lain sebagainya. Bukan gue. Nah ini poin yang Tuhan suruh. Mungkin di awalnya mungkin dan lain sebagainya saya sampaikan firman-Nya terlebih dahulu, kesalahan-kesalahan si Saul. Baru poinnya saya sampaikan, Samuel disuruh Tuhan tegur Raja Israel. Yang dia lawan bukan orang sembarangan. Yang dulu mungkin mantan anak didiknya dia, jadi musuhnya. Bayangkan, saya pernah kerja di sebuah kantor. Lawan saya apa? Ownernya langsung. Bukan manajer lagi, bukan kepala direksi apa, bukan. Ownernya langsung jadi lawan saya. Tapi saya nggak ngajarin, oh ya owner lu lawan-lawanin aja ya, mati kamu dipecatin. Ya kalau Tuhan suruh namanya dalam kebenaran Tuhan, ngomongin saya agak nekat waktu itu. Ya, singkat cerita saya perusahaan yang saya kerja ada 3 perusahaan keluarga semua. 2 diantaranya dipegang sama iparnya. 1 diantara 3 itu mau bangkrut. Bukan mau bangkrut, udah bangkrut bahkan. Singkat cerita, saya masuk ke perusahaan A-nya. Jadi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Yang perusahaan B udah bangkrut. Nah, di dalam satu gedung itu ada 3 perusahaan. Singkat cerita, saya kerja yang di A, bukan yang di B, bukan yang di C. Di B saya ini punya pemimpin yang berbeda-beda, tapi yang B semuanya udah dikasih uang pensiun kasih pesangon ya. Dikasih pesangon, beberapa udah pada keluar, tinggal sisa orangnya. Singkat cerita saya dipanggil meeting, suruh ngapain? Suruh opnam itu barang yang tersisa. Saya sebenarnya nggak mau. Banyak kita kan kalau nolak pekerjaan, kalau yang ngomong pemimpin, saudara takut. Apalagi orang yang nggak enakan, nggak akan berani tolak pasti. Gue potong gaji lu, tolak lu, gue ancam lu. Ya, cilok lu, jatah lu gue kurangin lu, takut langsung. Ya, terus saya waktu dalam meeting itu saya iyakan. Ya kan masih ada perasaan yang gak enak. Ya udahlah. Saya iyain. Dari kerjaan A saya ke B, A sama B itu jadi tanggung jawab saya. Jadi stok itu saya harus kerjain dua-duanya. Gajinya masih sama. Ini yang bikin saya
agak nggak demen saya. Ingat ya, kalau dibilang wah lu nggak ada apa namanya loyalitas, pret kerja mah urusannya antara duit dengan hitung-hitungan aja langsung. Kayak orang kerja di luar negeri, ya sejam lebih ya pasti ada hitungannya. Di Indonesia enggak, diperas tenaganya. Nah kalau saudara punya perusahaan kayak begitu, bertobat lah sebenarnya. Sorry, saya harus ngomong seperti Samuel. Ya, mau nggak suka ya terserah, pokoknya Samuel sudah tegur Raja Israel ya saya ngomongin bertobat. Orang Indonesia itu kalau perusahaan keluarga sukanya peres tenaga orang, gaji kecil, dia kaya raya, karyawannya pada susah-susah. Serius, saya lihat itu berkali-kali lah. Nggak jadi berkat sebenarnya. Apalagi kalau saudara Kristen yang ngomongnya takut Tuhan, kalau hidupnya kayak begitu itu munafik. Ya singkat cerita, saya disuruh tanganin B. Oke, saya iakan. Ya, singkat cerita, barang yang sisa itu ada orang yang mau beli datang ke kantor. Disuruh saya juga, wah langsung saya lawan. Oh saya nggak mau, saya bilang. Pertama saya bilang, saya orang yang paling anti urusan pegang uang, saya bilang. Karena apa? Di kantor itu kalau megangin uang yang bukan area mau hati-hati. Banyak gosip, banyak fitnah soalnya kalau di kantor. Ya dalam pelayanan juga sama aja. Kalau bukan tugasmu dititipin, jangan mau. Rusak nama kita yang ada. Uang gak seberapa, nama kita jeleknya minta ampun. Ya disuruh, lu dagangin tuh panci. Waktu itu kalau nggak salah panci atau apa lah lupa. Pancinya bukan panci sembarangan, saudara. Pancinya zaman itu yang dari Jerman punya, mahal. Paling murah tuh 500.000, paling murah. Sampai 1,5 juta. Ya panci-panci begitu kalau yang rumah tangga pasti ngerti lah ya. Ya kalau saya bukan tukang masak, ya. Saya taunya tukang makan. Ya. Singkat cerita, saya disuruh layanin customer itu. Saya bilang, saya nggak mau. Wah lu berani ngelawan? Oh iya berani, saya bilang. Yang ini aja lu suruh pegang, gue bilang, gue nih dengan berat hati saya terima. Lu pikir gue suka cita dengan pekerjaan begini, kecuali lu ngomongin gaji naik sekian baru gue tak kerjain, saya bilang gitu. Jangan main-main, saya bilang gitu. Saya bukannya orang yang gak loyalitas. Saya pulang 4:30 karena kerjaan saya belum selesai, saya 7:30 baru pulang. Itu loyalitas saya. Saya beresin semua apa yang jadi tanggung jawab saya. Saya gak pernah kerja sembarangan sama orang. Nah singkat cerita, pertama iparnya yang muncul, datang lagi. Tadinya anak buahnya, sekarang yang lebih tinggi lagi muncul, iparnya. Bantuinlah. Oh nggak mau, saya bilang. Saya nggak pernah mau urusan sama uang, apalagi sama customer. Saya ini kan bagiannya kerja di perusahaan A, kenapa saya disuruh ke B? Ini pun juga saya sebenarnya berat hati, tapi ya sudahlah, saya bilang. Saya masih sanggupin. Tapi untuk namanya saya dimasukin ke pekerjaan yang ketiga, oh no way, si milik itu saya kagak mau. Wah udah desek-desek saya segala macam, tetap saya tolak. Datang lagi, anaknya bos, telepon apa datang lah saya lupa. Oh telepon bener, telepon. Lu di meeting bukannya lu mau, saya mau opnam bukan dagang, saya bilang gitu. Oh saya tegasin. Wah udahlah, anaknya marah-marah. Dia lapor ke bapaknya, ownernya perusahaan. Telepon saya, udah pulang. Karena denger saya nggak mau, dan cuma balik lagi dari rumah ke kantor. Sore, cuma berurusan sama saya. Dia pertama telepon, lu nggak mau, cuma begitu doang. Itu saya lagi di ruangan saya, itu ada 7 atau 8 orang di situ. Saya ngomong sama pemimpin yang punya perusahaan ini. 3 ABC itu punya dia sebenarnya. Saya nggak mau, ya nggak mau Pak. Semua yang lagi pada kerja bengong semua, diem semua, langsung nengokin saya. Lu ngomong sama Pak Lim tuh katanya, yang punya, maksudnya yang Pak L, ya nama panjangnya adalah depannya Pak, panggilnya Pak Lim. Lu itu Pak Lim yang telepon. Iya, kenapa emang lu? Manajer saya aja sampai bengong. Gila lu katanya. Apanya yang gila sih bilang. Kalau nggak bener ya hadapin aja. Disuruh-suruh kayak begini kita nggak sanggup, saya bilang. Jangan nyuruh orang kerjaan A, B, C yang dimana kita ini udah nggak sanggup. Jangan pegang. Apalagi gajinya sama, jangan mau. Itu yang paling penting. Yang paling penting, nggak usah mau. Beneran nggak mau. Pertama apa? Saya udah nggak kepegang. Karena apa? Anak buah nggak ada. Yang sebenarnya saya dijanjikan anak buah nggak ada. Anak buah nggak ada yang tahan kerja di situ.
Ya udah saya tangani, saya jadi bos, saya juga anak buah, saya yang jadi kuli, segala macam. Saya jabani semua, ditambahin lagi, oh nggak mau saya. Saya lawan tuh. Dan saya orang pertama yang lawan dia justru katanya. Yang dari orang kerja-kerja udah 20 tahun, 16 tahun, bilang lo orang pertama yang lawan dia katanya. Serius, saya nggak ngomong gini, ngomong kosong. 2 kali saya lakukan itu di perusahaan berbeda. Terus singkat cerita dia pulang, udah nyampe rumah, balik lagi ke kantor. Panggil saya masuk ke ruang meeting. Panggil. Dia ngomong, dia bawa HRD, dia bawa lagi siapa lalu. Pokoknya bertiga dia ngadepin saya. Saya diem dulu. Dia ngomong, langsung saya ngomong gini, sorry ya Pak, saya bilang. Bapak mau pecat saya hari ini, saya angkat kaki Pak, saya bilang gitu, dengan berani. Tapi Bapak juga harus tahu, saya bilang. Saya kerja di perusahaan A loh, saya ngelamar di A sebagai ini. Ya. Jangan taruh saya di B, di C, di D gitu, yang nggak sesuai yang saya sepakati. Saya langsung ngomong begitu. Kalau saya nolak, saya punya hak, saya bilang. Apalagi dengan gaji yang sama, sorry Pak, saya bilang gitu. Dan yang kedua Pak, saya bilang, saya orang paling anti urusan sama uang secara fisik, saya bilang begitu. Dia langsung, iya juga ya katanya. Siapa yang suruh dia jadi nyala-nyalain orang sekitar ya? Siapa yang nyuruh dia harus ngelayanin customer gini-gini? Nah sih itu. Sorry Pak, saya bilang, saya punya alasan untuk namanya menolak itu semua. Saya di sini bukan ngelawan Bapak, saya bilang, kecuali kerjaan saya nggak benar, ada yang saya korupsi, Bapak mau bantai saya silakan. Tapi saya merasa di perusahaan ini saya nggak dapat perlakuan adil Pak, saya bilang begitu. Setelah saya ngomong begitu, 5 menit, udah lu keluar lah. Selesai. Kamu kira selesai? Enggak, dia suruh orang HRD-nya mau pecat saya. Cuma diem-diem katanya. Cari penggantinya dulu. Saya dengar dari orang, HRD-nya ini mulutnya comel juga. Jadi dia ngomong-ngomong ke orang lain, nyampe ke telinga gue, ke telinga saya. Nyampe ke telinga saya. Oh dia mau cari. Silakan saya bilang. Gue merasa gue gak salah kok. Dan semua orang teman tim saya bilang, lu orang yang paling gila katanya yang pernah gue temui. Tapi gue suka gaya lu. Lu gak suka ngomong gak suka. Gak kayak kita nih katanya. Gak suka ya sudahlah, terpaksa lah tak jalanin. Apa? Hidup munafik. Ada seorang ibu-ibu namanya Ibu Budi. Gue suka gaya lu nih, model kayak begini. Gak pernah ada yang kayak begini. Saya serius, bukan banggain diri saya sendiri. Saya gak hidup karena ternyata waktu saya lewatin itu semua, iya memang Tuhan lah yang menghidupi segala sesuatu. Ya tapi kalau saudara nggak hidup dalam Tuhan bener-bener terus mau ngikutin gaya saya, hati-hati, mati kita bener. Udah pecat dulu, sono pecat keluar sono. Nih pesangon, bener-bener diusir dan sebagainya. Ya saya berani begitu karena apa? Saya nempel sama Tuhan, bukan tanpa sebab dan tidak ada kekuatan di belakang saya. Samuel negor raja Israel kan apa? Ada Tuhan di belakangnya dia. Ya jadi jangan hidup tukang mabok-mabokan. Wah, gue inget deh ya, banyak Timo nih kayak begini, dikasih kerja gitu, nggak mau saya tolak, dipecat beneran lu, mati kamu. Ya hari ini Tuhan bilang, kalau kamu lihat sisi yang tidak benar, jadilah seperti Samuel, tegor semuanya. Nggak suka bawa di hadapan Tuhan. Waktu saya dibilangin orang HRD itu yang ngomong sampai ke telinga saya. Dicari dia untuk namanya mecat saya, nggak ketemu orangnya. Sampai berbulan-bulan dia cari, nggak ketemu. Kenapa? Tuhan protek. Sampai saya sendiri yang ngundurin diri. Ya. Ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperang lawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Orang yang menghalangi hidupmu, ya khususnya setan, habis binasakan, perang sampai tuntas. Dan jangan sampai membiarkan debu-debu, sisa-sisa dan lain sebagainya. Ini bukan namanya saudara ngebunuh orang ya, bukan, tapi namanya setiap orang yang menghalangi saudara. Karena apa? Israel waktu mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, dihalangi orang Amalek. Makanya Tuhan mau balas semua orang-orang yang menghalangi anak-anak Tuhan,
yang mau dekat sama Tuhan, hati-hati saudara. Ya karena banyak orang mengajarkan firman Tuhan sekarang muter-muter untungnya mencari keuntungan diri sendiri. Hati-hati berurusan sama Tuhan. Orang mau tertuju sama Tuhan, mau bertobat, saudara halang-halangin, hati-hati habis kamu. Bukan sama orang ini mungkin nggak tahu, polos dan nggak ngerti. Tapi di saat kamu menghalang-halangi apa yang menjadi tujuan orang itu ke Tuhan, kamu halangi berurusan sama Tuhan. Ayat ini sebenarnya saya sampaikan, tapi saya ngasih pengertian yang berbeda. Tidak sama seperti yang waktu di TikTok saya sampaikan. Ya, tapi poin hari ini adalah beranilah seperti Samuel. Bukan ngomong gede aja tentang firman, tapi nggak berani action dengan seperti apa yang Samuel bisa lakukan. Ya, tadi saya udah kasih kesaksian, biar saudara itu punya rema, hidup dalam Tuhan itu, saudara pasti akan mengalami proteksi. 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya, saudara, kalau saudara namanya menjarah ataupun menerima sesuatu berkat yang daripada Tuhan, lihat, jangan saudara berpikir berkat ini selalu datang daripada Tuhan, ataupun ada orang yang memberkati saudara. Saudara berpikir itu daripada Tuhan, belum tentu. Karena ada banyak orang juga hidupnya najis. Ya, contoh yang najis itu yang bagaimana? Orang menang judi. Nih gue berkati lu. Tapi saya nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tahu, hati-hati. Ya. Orang berpikir itu dari Tuhan, belum tentu. Bisa aja itu jarahan yang najis. Jadi jangan sampai saudara melakukan hal-hal tersebut. Kalau saudara tahu, tolak. Ya. Jadi jangan sampai namanya hidup kita ini mementingkan hanya pikirannya uang seperti Saul. Saul itu cuma nggak lain dan nggak bukan cuma jabatan uang, jabatan ekonomi, jabatan, pokoknya apa yang dilihat manusia itu menguntungkan. Saul berpikir ke sono, dia tidak pernah mengenal hatinya Tuhan. Ya, seberapa saudara Kristen ingin namanya hidup di dalam Tuhan, tidak mengenal hatinya Tuhan, pasti hatimu kayak begini. Ujungnya apa? Cuma dua kok pilihan kita, mengenal hati Tuhan atau mengenal dunia. Udah cuma itu, nggak ada yang lain. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang disuruh. Tadi berarti 20 ya? Disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ya ingat ya, 2 ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ingat ya, ini seperti namanya kayak orang Geraza. Contoh misalnya ada barang tumpas. Yang paling gampang apa ya, kayak baju lah misalnya, bajunya masih bagus, Tuhan bilang tumpas karena ada sihir dan lain sebagainya, ada yang minyak wangi disihir dan lain sebagainya, ada yang namanya tas segala macam, ada banyak hal-hal yang mungkin kelihatannya ini masih sayang, padahal itu penyembahan berhala yang harus ditumpas. Tapi kalau hatimu terikat, sayang buat gua aja ya, apa sama seperti Saul ataupun Gerasa. Kita pernah barang-barang tumpas ya Gia? Dan kelihatannya ini masih bagus loh. Boleh nggak diambil? Nggak boleh. Sama seperti yang Tuhan suruh kepada siapa? Saul untuk apa? Ditumpas ya, ditumpas. Jangan lagi ada kebimbangan perasaan sayang nggak sayang. Habis sih semuanya. Mau pakaian kayak, kecuali uang ya. Kalau uang nggak boleh ditumpas. Itu namanya saudara ya maksudnya melawan negara, itu nggak boleh. Kalau uang misalnya, kenapa ada uang? Karena saya pernah namanya dulu waktu saya masih berhala, saya pernah disuruh kayak paranormalnya lah ya, botol dikasihin uang 100.000 atau koin-koin dan sebagainya dikumpulin supaya itu dipercaya bahwa kita ini rezekinya nggak pernah mati, atau banyaklah risan-risan mereka lah ya. Tapi saya pernah melakukan itu, dan waktu saya bertobat dikuduskan, uangnya nggak boleh dibakar, itu namanya menentang bangsa atau negara ya, tapi didoakan, ditahirkan, udah boleh dipakai. Atau emas ya, bentuk emas misalnya, ada emas, nah biasanya juga sama dicemplungin dan sebagainya, tergantung saudara punya ekonomi itu kuatnya bagaimana. Biasanya sesembahannya itu semakin banyak uang semakin bernilai di dalamnya ya. Jadi itu apa, dikuduskan, bukannya dibakar terus dibawa pulang. Ada yang hamba-hamba Tuhan, ini harus ditumpas nih, ditumpas ke perut saya ini maksudnya dibawa pulang, dijual sama dia dan duitnya diambil. Serius, saya nggak ngomong kosong ya. Jadi jangan dibodohi dengan hal-hal tersebut
Tapi kalau memang disuruh Tuhan tumpas, tumpas. Tapi kalau yang model emas, uang itu enggak, dia cuma ditahirkan. Tapi kalau bentuknya benda mati ataupun kayak pakaian segala macam, bakar, gunting ya gunting. Nggak bisa namanya sisa. Ya Inka pernah namanya barang tumpah. Semuanya harus dibakar, nggak ada yang disisa. Yang disisain cuma orangnya nggak boleh dibakar. Ya. Di ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Seperti pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Ada banyak anak Tuhan sekarang degilnya setengah mati. Ya, saudara berpikir dengan degil ya saudara itu, saudara bisa akan selamat. Enggak, di ayat 23 saudara bisa baca, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Orang menyembah berhala nggak akan selamat di dalam Tuhan khususnya. Ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, di sini tentang bicara sebuah persembahan. Tuhan lebih senang namanya saudara mentaati sesuatu yang Tuhan bicara secara detail dan saudara lakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan, baru Tuhan namanya disenangkan. Jangan tukar atau sogok Tuhan dengan persembahan saudara. Tuhan gak bisa disogok. Saya main bisnis begini, ilegal, kamu tembusin, dapat uang dan sebagainya. Terus Tuhan aku kasih perpuluhan, najis di depan Tuhan. Tuhan gak akan bisa disogok dengan uangmu. Ya, main trading. Doain ya supaya judi saya sukses dan lain sebagainya. Dan saya jadi orang nomor 1 di dunia. Saya akan berkati pekerjaan Tuhan. Tuhan gak lihat persembahanmu. Tuhan lihat ini lebih dulu. Pertobatan kita ini jauh lebih penting daripada persembahanmu. Ya, jadi jangan berpikir saudara dengan persembahan dan bisa menyogok Tuhan, saudara namanya wah Tuhan disenangkan. Enggak. Kalau ditanya ada nggak orang-orang yang seperti itu? Ada. Ada. Yang kerjanya ngapain? Kerjaannya di saat dia yang tidak kudus, dia berusaha namanya main judi. Ya karena maaf ya, di keluarga lingkungan saya banyak orang main judi. Ya termasuk adik-adik saya waktu itu ke luar negeri ngapain? Main judi semuanya, karena keluarga saya penjudi. Saya pun juga bandar judi dulunya. Kalau sekarang ditanya main judi udah nggak ngerti karena udah nggak main. Ya jangan nanti di WA, wah ini pasang bola yang mana? Ya udah bertobat. Ya jadi jangan ditanya lagi, udah nggak tahu saya hingga gitu ya. Dulu pur-puran seberapa segala macam, kehannya berapa segala macam saya ngerti. Tapi udah tak lepaskan semuanya. Ya jadi jangan sogok Tuhan dengan semua apa yang menjadi upayamu. Nah, orang seperti Saul, upahnya apa sih? Kekristenan seperti Saul, upahnya bagaimana? Ya, saudara bisa buka ya. Orang seperti Saul akan kena batunya pada masanya. Doanya dia tidak akan dijawab pada masa dia pergumulan paling penting, paling genting, paling darurat. Ya, ada hidup saudara. Saudara jangan berpikir, oh saya sekarang lagi dalam keadaan aman. Ada masa hidupmu lagi di bawah, kamu benar-benar butuh Tuhan. Wah saya lagi main hidup yang gak benar, lagi nyaman kok segala macam. Hati-hati, hidup kita ini perlu Tuhan. Bukan masalah uang aja yang saudara butuhkan. Tuhan kita perlukan dengan kuat. Saudara lagi dalam keadaan yang mungkin nanti bisa ketemu namanya sakit. Mau uang ratusan miliar sekalipun gak akan bisa berbuat apa-apa. Ya kayak kemarin saya saksikan bahwa ada orang sakit, udah stadium 5. Kalau ditanya emang ada stadium 5? Ada, udah parah banget, lebih daripada 4. Udah parah banget. Mau pakai duit kayak apapun, belum sembuh-sembuh sampai hari ini. Ya, orang seperti, nah nanti waktu udah dalam keadaan yang parah, kita kemana? Ke Tuhan. Tuhan, berikan aku kesembuhan dan lain sebagainya. Hidupmu yang kayak begitu. Kalau anugerah Tuhan masih terjadi, Tuhan kasih. Tapi saudara kalau udah ngerti firman, biasanya nehisi milik kita dibiarkan. Sama seperti Saul. Ya coba buka di 1 Samuel 28 ayat yang keempat. Ya pasal 28 ayat yang keempat. Ini upah bagi Saul. Ya ayat 4. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju
dan berkemah dekat Sunam. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ya, saudara baca sama-sama di ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gentar. Ayo sama-sama di ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Ini bagi upah bagi orang seperti Saul. Karena apa? Saudara tahu kenapa? Waktu dia berdoa kepada Tuhan, Saul ini sempat bertobat loh. Kalau saudara tadi, ya saya berharap saudara yang pasal 15 baca aja sampai habis kisah Saulnya bagaimana. Dia sempat bilang, Samuel jangan lu pergi. Dia bilang begitu di ayat 30. Biarkan aku maksudnya bertobat dan kembali menyembah Tuhan. Tapi di pasal 28 dia mengalami peperangan dengan Filistin. Ya, peperangan yang hebat. Dia di ayat 5, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Tahu kenapa? Ada yang bisa nggak dijawab di sini? Bukan hanya sombong, tapi ya Saul dikasih tahu kayak apapun. Ya pertama Saul pernah dikasih firman Tuhan ya untuk namanya dia akan mengalami peperangan dengan Filistin. Samuel bilang selama 7 hari kamu diam dia waktu itu ada peperangan di Mikmas dengan Gilgal, pasal 13 saudara bisa baca itu semua cerita itu. Ya disuruh namanya mengalami peperangan dengan Filistin. Nah, waktu sebelum perang Samuel di hari ke-7 harus datang untuk membawa korban persembahan. Tapi hari ke-7 itu Samuel datang terlambat. Waktu datang terlambat siapa? Saul bawa persembahan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Dia melanggar firman Tuhan. Yang kedua tadi, disuruh bantai orang Amalek. Dia ngapain? Masih bawa rajanya dengan selamat, bawa kambing, bawa domba, ngapain berarti? Firman dilanggar. Kenapa di ayat ini Tuhan tidak mau jawab lagi? Saya renungin ayat ini, Tuhan bilang apa? Kalau aku kasih tahu dia tidak lakukan dengan benar, ngapain gue ngomong? Tuh renungin, kenapa banyak anak Tuhan tidak dijawab doanya? Dikasih tahu nggak dilakuin. Kenapa terobosan lama, mujizatmu lama? Dikasih tahu firman nggak dikerjain. Disuruh doa, iya doang. Iya aja. Doa yang nggak tahu. Disuruh Tuhan nabur, iya. Nanti gue naburnya kalau gue sudah diberkati. Ya, disuruh tolong orang, iya. Nanti Tuhan tolong gue dulu, baru gue tolong tuh orang. Itu juga kalau gue udah ditolong ya gue ingat lah katanya. Kenapa Saul tidak dijawab? Saya ngerenungin firman itu bertahun-tahun sebenarnya. Saya bilang kenapa dia nggak mau? Tuhan nggak mau ngomong. Baru kuncinya berapa 1 tahun belakangan yang lalu saya renungin ayat itu baru ketemu hikmatnya bahwa Saul dikasih tahu firman Tuhan pasti dilanggar. Daripada ngeselin hati Tuhan, biarin aja lu mati sekalian. Di sini yang mati apa? Bukan fisikmu kalau zaman sekarang. Visi misimu pasti mati. Pelayananmu gak akan berkembang. Hidupmu akan jadi sampah. Akan jadi sesuatu. Tapi kalau hidupmu di awal tidak namanya punya kepercayaan diri kuat, banyak kelemahan-kelemahan di hidupmu. Kamu mau hidup dalam Tuhan tidak, oh iya gue dengerin nubuatan apa segala macam, gak dilakuin, tetap jadi kayak gitu. Ya kayak apa bilang, jangan degil sama dengan penyembahan berhala dan terafim. Orang penyembahan berhala gak akan selamat. Makanya saya tuh geli sama orang-orang Kristen yang kejarnya apa? Api lah, yang kemarin saya ngomongin tentang api, nubuatan, lu ngapain? Saya bilang, suruh khotbah takut, suruh layanin orang gak berani, nabur gak mau, terus lu maunya apa? Selamat. Ya lu pergi aja ke Pak Selamat tuh sama berteman lah dengan dia. Ya.
Saudara jangan berpikir dengan saudara dengar tuh suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Enggak dilakuin, ada konsekuensi yang saudara dan saya harus hadapin. Saya nggak akan seperti ini kalau firman Tuhan yang saya dengar, saya nggak akan actionin. Ya benih yang Tuhan taruh, saya biarkan begitu mati. Dan tidak saya kembangkan, saya nggak akan berdiri di tempat ini. Saya nggak akan berdiri seperti ini. Nah coba pahami, kenapa terkadang kita berdoa begitu lama. Khususnya bagi orang-orang yang justru sudah mengenal Tuhan. Kenapa? Saul mengenal Tuhan. Nama doang, nggak kenal hati. Yang kenal hatinya Tuhan sebenarnya siapa? Bujangnya Saul kalau saudara cerita ya, baca semua kisah-kisahnya Saul. Saul itu ketemu Samuel, itu kenapa? Bujangnya. Ada seorang pelihat, nabi gini. Orang kayak gini berarti ngerti nih tentang karunia. Orang yang ngerti tentang karunia berarti dia kenal Tuhan. Nggak mungkin nggak kenal. Ya, jadi waktu saudara berdoa sekarang ini, saya melihat banyak anak-anak Tuhan lama sekali doanya dijawab. Salah satunya tadi yang saya saksiin. Saya pengen dipulihkan Tuhan, saya pengen diberkati. Oh puji Tuhan Pak, saya akan dukung dalam doa Pak. Serius ini saya nggak bercanda. Saya bilang, iya saya akan dukung dalam doa, saya bantu Pak sebisa mungkin supaya Bapak namanya mengalami pemulihan dan lain sebagainya. Waktu kemarin berdoa ngerokok. Dari situ saya bilang, lu berdoa sendiri aja deh. Kenapa doa kayak begitu lama dijawab? Disuruh berhenti merokok, wah mesti pelan-pelan dulu. Orang ngomong pelan-pelan gak akan berhenti deh. Pasti masih diterusin dengan dosa lamanya dia. Akan terus dan terus. Dan ada beberapa lagi orang yang saya lihat doanya gak dijawab. Saya bilang kelakuannya mengerikan. Kemarin juga kita baru bahas, ada satu rumah yang pengen dijual bertahun-tahun gak kejual. Saya bilang ini kalau kejual, gue bilang belum gak punya uang aja sombongnya bukan main. Saya bilang, megang uang miliaran makin gila nih orang. Tuhan lebih tahu dijawab apa enggak. Makanya penting bagi saudara untuk namanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Gak usah ada banyak dengerin firman Tuhan yang nubuatan apa segala macam. Karena apa? Bebanmu makin banyak. Satu gak dikerjain, nambah lagi. Satu banyak gak dikerjain, nambah lagi 3, nambah lagi 4, nambah lagi 5. Palamu botak lama-lama. Satu aja gak kelar. Ya, jadi sama seperti Samuel, berani namanya menegakkan kebenaran kalau memang itu tidak benar. Sekalipun lawanmu itu besar. Ya. Yang kedua adalah, yang saya mau sampaikan adalah, jadi pelaku firman. Jangan biarkan dirimu itu membiarkan firman Tuhan nganggur. Ya, terus waktu kamu dalam keadaan yang sangat sulit seperti Saul, di mana saudara butuhkan Tuhan, Tuhan justru gak ada buat kamu. Ya, kalau dibilang Tuhan itu maha pengasih, puji Tuhan, amin. Ya, tapi jangan sampai kamu mengalami seperti Saul. Tuhan Yesus berkati. Tes, ada suaranya? Ya. Siapa yang diberkati dengan firman? Ya, puji Tuhan ya, semua kita diberkati. Saya suka dengan firman ini. Satu hal, kita harus takut akan Tuhan. Jangan kebanyakan janji. Tadi suami saya cerita ada seorang ibu yang selalu kalau doa bisnis. Sebenarnya ibu ini selalu banyak janji, saudara, ke saya. Dia bilang nanti saya akan bikin tempat doa. Dia bilang sama saya. Saya mah iya aja, pengen tahu saya. Ya. Terus nanti dia bilang gini, Deki yang doa hari Kamis berapa orangnya? Nanti saya datang saya bawa kue ya. Iya aja, saya sampai sekarang kuenya juga gak nyampe. Tempat doanya juga gak ada. Saya mah iya aja, bener aja urusan dia. Karena gini loh, sebenarnya saya kasihan sama dia. Karena kenapa? Suatu suaminya belum bertobat, 3 anaknya sebenarnya bagus ya sekolahnya, tapi tidak punya roh takut akan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Sampai saya suatu hari saya bilang gini, sorry ya, nanti kalau AI mati gimana ya, ini anak-anak ya, satu berebutan harta ya, suami mungkin nikah lagi, saya bilang begitu kan ya. Tapi sekarang suaminya cuci darah ya saudara ya. Nah cuci darah buat apa? Uang banyak-banyak, kita gak bisa menikmati, makan gak bisa, kena ginjal, minum juga kan masih ditakar gitu kan. Bersuka cita lah, dibilang duit kurang juga enggak.
Gitu loh. Kadang-kadang saya kasihan ya lihat anak-anak Tuhan. Kita hidup sederhana seperti ini, tapi kita menikmati. Kadang-kadang dia bilang sama saya, kamu masih bisa ya makan restoran ya, masih bisa makan bersama. Oh iya, dia sebulan pun belum tentu makan bersama sama suami dan anak. Setahun sekali mungkin, tapi lebih dari itu gak pernah. Nikmati hidup kita, kita bersyukur, kita boleh bekerja, kita dapat gaji, tapi nikmatin. Jangan tidak menikmati, nikmatilah bersama keluarga. Kalau udah punya anak, nikmati. Kalau misalnya belum, ya nikmatilah, enjoy sendiri. Gak usah pusing, yang penting jangan melanggar ya dari aturan Tuhan. Yang anak-anak muda juga jangan menikmati dengan hal-hal yang buruk, seks bebas atau apa dengan pikiran-pikiran porno, tapi nikmati dalam hadirat Tuhan. Sekarang banyak duduk diam karena Tuhan akan banyak berbicara bagi kita dan kita banyak dibela oleh Tuhan. Dan kita mesti bersyukur ya saat ini kita diproteksi dimanapun kita berada. Ya, sekarang kita akan menutup ibadah, kita akan nyembah. Dan ini nanti kalau ada yang mau menabur silakan di layar sudah ada ya nomor rekening. Nah silakan yang mau menabur baik persembahan khusus, baik perpuluhan atau persembahan biasa, silakan saudara. Yuk mari kita menyembah ya, kita buka hati. Jangan melihat saya tidak sempurna, suara saya kadang-kadang haleluya puji Tuhan, tapi berpandang saja kepada Tuhan. Ya tak ada saudara. Bisa berbahasa roh, yang belum bisa katakan haleluya. Dalam hidupku
Engkau kudus dan kudus ya Bapa. Saat ini Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami juga boleh menyembah, kami boleh Bapa memuliakan nama-Mu Roh Kudus. Biarlah saat ini Bapa firman yang sudah Bapa diberikan bagi setiap kami, biarlah tumbuh di tanah yang subur Bapa. Didik kami terus Bapa untuk punya roh takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh di dalam-Mu Bapa, dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami lurus Bapa di dalam-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biarlah kami juga tidak hidup dengan kemunafikan, kami tidak hidup dengan kesombongan, kami tidak hidup dengan kedegilan Bapa. Tegur kami terus Tuhan, didik kami terus Tuhan, sampai kedatangan-Mu kedua kali, sehingga kami Bapa layak di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Karena Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami Tuhan, sehingga kami tahu diri di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Saat ini Bapa kami mau mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang ada Bapa dimanapun berada, baik di Taiwan ya Bapa, baik itu juga Bapa di Pontianak, baik itu di Kamboja Bapa, baik itu juga Roh Kudus di Jakarta Tuhan, dimanapun Bapak, semuanya Bapak kami mengucap syukur. Kami serahkan Bapak setiap tempat di mana kami berada. Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sokona kalapata karabashiki dadeki namase. Irata kana matokora takarabasakana. Urata kalabata karabashiki dadeki namase. Irata koloko de kedabasoko de kedakarabase. Ina kolopotokona kalabata karabashe. Irata kalabatokura sekena. Biar Roh Kudus Engkau menjamah pribadi lepas pribadi. Biar obat-obatan itu ada pada kami Tuhan. Mungkin yang mereka juga Bapak yang sudah Bapak keluar dari jumlah Bapak untuk ada keperluan lain. Tuhan kami tetap percaya Bapak jamahan-Mu terjadi Tuhan. Pertolongan-Mu Bapak, percepatan Bapak bagi setiap anak-anak-Mu Roh Kudus. Biarlah saat ini Bapak yang sakit sembuh Roh Kudus. Biar segala yang terikat Bapak dengan hal-hal Bapak yang tidak benar. Biarlah semua terikat itu Bapak kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan Bapak bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Bapak, percepatan terjadi Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu tukuna kana maseke dedeke mase. Irata kana batokora takana base. Bagi keluarga-keluarga Tuhan yang membutuhkan Bapak percepatan Tuhan untuk Bapak mereka menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang hidup. Biarlah saat ini Bapak mereka dijamah oleh Engkau Tuhan. Dan setiap daerah Bapak, setiap negara Bapak di tempat kami perkatakan Bapak semua tenang dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapak semua Bapak tidak ada yang iklim-iklim Bapak yang ekstrim Tuhan, tapi semua tenang dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau yang pegang kendali Roh Kudus. Dan setiap kami juga Bapak, rumah tangga juga Bapak, semua anak muda Tuhan pegang kendali Bapak, setiap kehidupan kami, biar Engkau yang memimpin Bapak, sehingga Bapak langkah kami Bapak adalah langkah-Mu ya Roh Kudus. Ita kalapata kalabasakana, urata kana maseke dekedabase, tekena makarabase. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak setiap anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami percaya tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan, karena kami berpegang kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami bersandar kepada Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jum ini. Biar sekali lagi Bapak, Engkau yang menyempurnakannya, Engkau yang menyempurnakannya Bapak. Biarlah Bapak kami terus Bapak bertanya kepada-Mu Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Sekali lagi Roh Kudus, biarlah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan semua ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Bapak setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menerima berkat. Mari saudara angkat tangan saudara. Pada saat ini Bapak kami mengangkat kedua tangan kami. Biar Engkau sendiri yang memberkati kami, biar Engkau sendiri yang mengurapi kami. Urata kana mata karabasakana, urata kalapato kurata kalalala sekere-kere. Irata kana to kurata kalabasakana. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus sukuna kalamase. Irata kalapato kurata kalabase. Penuhi Roh Kudus sukuna takarabashe kede-kede mata karabase. Urata kalamase kede-kede namase. Akan ada pemulihan bagi setiap keluarga dan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Ina kalapato kurata karabashe kede-kede mata karabase. Urata kalabase kena kalamase. Kami mengangkat kedua tangan kami Bapa. Itulah ada tanda kami setia kepadamu Roh Kudus. Kami akan datang terus kepadamu Tuhan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Bapak kami menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kami menerima Bapak berkat prematur, berkat kota Tuhan. Dan kami menerima jaminan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Biarlah kami terangkat Bapak di saat Engkau datang Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita ketemu lagi. Bye-bye.